Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar keilmuan. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Adinda Eka Kimial Aprilia dengan NIM 09, lalu ada rekan saya Sayyidah Anjar Sari dengan NIM 02, serta Maria Ulfa dengan NIM 15. Untuk topik yang akan dibahas yaitu pertama definisi Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua adalah definisi ayat kauliyah dan ayat kauniyah, yang ketiga adalah contoh ayat kauliyah dan ayat kauniyah, dan yang keempat adalah tujuan serta fungsi ayat kauliyah dan kauniyah. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaranya yaitu malaikat Jibril, yang disampaikan melalui jalan mutawatir kepada kita, yang ditulis dalam mushaf dan membaca termasuk ibadah. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara angsuran kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun. Berikutnya adalah definisi dari as-sunnah. Jadi, secara terminologi, sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik itu ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Selanjutnya adalah jenis-jenis sunnah berdasarkan dengan tingkatannya. Jadi berdasarkan dengan tingkatannya, sunnah itu dibagi menjadi yang pertama sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad yaitu ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rutin dan kontinu, dan diiringi dengan adanya motivasi langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya itu salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Selanjutnya adalah sunnah ghairu muakkad. Jadi sunnah ghairu muakkad yaitu ibadah sunnah yang tidak dirutinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya itu salat 4 rakaat sebelum salat asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk mengerjakannya, namun beliau tidak merutinkannya. Selanjutnya adalah definisi dari ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan 2 jalan. Yang pertama dengan at-thariqah ar-rasmiyah atau jalan resmi, yaitu dalam jalur wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulnya, yang disebut juga dengan ayat-ayat kauliyah atau tanjiliyah. Yang kedua dengan at-thariqah ghairu rasmiyah atau jalan tidak resmi, yaitu melalui ilham secara kepada makhluknya di alam semesta ini tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian jalan ini disebut juga dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia pun bisa mengeksplorasi sendiri. Contoh ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Beberapa contoh bentuk interkonektisitas ayat kauliyah dan kauniyah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau sirkulasi air hidrologi cycle dapat dijelaskan sebagai berikut. Contoh ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi akibat radiasi atau panas matahari, sehingga air yang di laut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara atau transpiration, sehingga dikenal sebagai evapotranspiration. Lalu uap air tersebut pada ketinggian tertentu menjadi di angin dan terkondensasi menjadi awan. Akibat angin berkumpulan awan dengan ukuran tertentu dan terbuat awan hujan. Karena pengaruh berat dan gravitasi kemudian terjadilah hujan atau precipitation. Ayat kauliyah. Pada penjelasan fenomena kauliyah dapat kita tarik kesimpulan bahwa siklus hidrologi memiliki 4 macam proses yang saling menguatkan, yaitu A. Hujan atau presipitasi, B. Penguapan atau evaporasi, C. Infiltrasi dan perkolasi atau peresapan, dan D. Lipahan permukaan atau surface runoff dan lipasan air tanah surface runoff. Isyarat adanya fenomena sirkulasi hidrologi dapat kita lihat pada firman Allah SAW berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban summa yuwallifu bainahu summa yaj'alahu runkama fataral wadqa yahruju min hilali wa yunazzilu minas samai min jibalin minha min baradin fayuhibu bihi man yasha wa yazrifuhu an man yasha yakadu sana barakihi yadhabu bil absar. Sadaqallahul azim. Artinya, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan kemudian mengumpulkannya. Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpahkannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan hindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Shadaqallahul azim. Pada ayat tersebut menunjukkan adanya proses inti yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Kedua proses itu yaitu proses penguapan atau evaporasi yang ditunjukkan dengan kata awan dan proses hujan atau presipitasi yang berupa keluarnya air dan butiran es dari awan, di mana awan adalah massa uap air yang terkumpul akibat penguapan dan kondisi atmosfer tersebut. Tujuan ayat kauliyah dan tujuan ayat kauniyah. Tujuan ayat kauliyah adalah untuk memberikan pedoman dan hukum yang harus diikuti oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Dengan adanya ayat-ayat kauliyah, umat Islam dapat memahami ajaran agama secara lebih jelas dan mendalam serta menerapkannya dalam praktis sehari-hari untuk mencapai keberkahan dan kebahagiaan. Tujuan ayat kauniyah yaitu untuk memperkuat iman dan kekaguman manusia terhadap kebesaran Sang Pencipta. Melalui ayat-ayat kauniyah, manusia diajak untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta sehingga mereka dapat lebih mengagungkannya dan meningkatkan rasa syukur atas nikmatnya. Fungsi ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Fungsi ayat kauliyah adalah memberikan hukum, perintah, larangan, serta prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Melalui ayat-ayat kauliyah ini, umat Islam memperoleh pedoman yang jelas dan konkret untuk mengatur kehidupan individu dan sosial mereka sesuai dengan ajaran agama. Fungsi ayat kauniyah adalah dengan memahami ayat-ayat kauniyah, umat manusia diingatkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah serta menjaga dan merawat alam semesta sebagai amanah yang diberikan. Baik, itu saja yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.